Perkenalkan, saya Julian, saya berasal dari kelas B mata kuliah TTKI angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian saya berjudul Implementasi Teknologi Single Minute Exchange of Die atau SMED untuk mempersingkat waktu setup mesin pada PT Bimda Karya Teknik. Jadi PT Bimda Karya Teknik merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berfokus untuk memproduksi spare part kendaraan bermotor, di mana dia menjadi supplier untuk perusahaan-perusahaan besar dengan cara melakukan stamping. Setiap spare part ini memiliki cetakan yang berbeda-beda untuk setiap proses stampingnya. Permasalahan yang saya temukan adalah keterlambatan pengiriman dan penutupnya WIP atau work in process. Di sini terjadi karena proses setup yang dilakukan untuk setiap mesin ini dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Proses setup ini merupakan proses pergantian cetakan di mana setiap spare part ini terkadang memerlukan 2 hingga cetakan yang berbeda. Ini merupakan salah satu contohnya di mana untuk proses setup itu ditetapkan waktunya selama 20 menit targetnya. Namun dilakukan oleh operator ini terkadang melebihi hingga bahkan 30 menit gitu. Dan dalam engineering manufacturing terdapat sebuah metode yaitu Single Minute Exchange of Die atau SMED yang berfokus untuk mengurangi waktu setup pada mesin. Dari situ tujuan penelitian saya adalah mengevaluasi pelaksanaan proses setup yang dilakukan oleh PT Bimda Karya Teknik dan juga mengusulkan cara atau perbaikan pada proses setup agar waktu setupnya bisa berkurang. Next. Di sini ada batasan masalahnya atau batasan penelitian. Jadi saya mengambil data dari tanggal 9 Januari hingga 20 Januari dan juga saya melakukan pengamatan pada dalam satu line mesin, di mana dalam PT Bimda Karya Teknik ini terdapat 2 line mesin. Berikutnya dalam pengumpulan data saya mengumpulkan 3 jenis data. Yang pertama adalah elemen pendukung kegiatan setup, keadaan lapangan, dan juga data lainnya. Pada elemen pendukung kegiatan setup ini terdapat beberapa informasi seperti urutan pekerjaan, kemudian departemen produksi dengan 6 karyawan dan juga 1 leader, dan yang terakhir adalah peralatan yang digunakan yang diletakkan dalam rak perlengkapan atau tooling. Berikutnya adalah keadaan lapangan. Jadi setup ini dilakukan 2 hingga 3 kali untuk setiap mesinnya dalam waktu 20 menit. Kemudian setup beberapa mesin terkadang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang berikutnya adalah belum adanya tenaga khusus untuk melakukan proses setup, di mana biasanya leader membantu operator pada mesin tersebut. Berikutnya adalah terdapat siswa praktik kerja lapangan. Berikutnya kerumitan untuk proses setup untuk beberapa mesin. Jadi ada beberapa mesin yang masih melakukan setupnya secara manual dan memakan waktu. Yang terakhir adalah peralatan seringkali tidak terletak pada tempatnya. Kebanyakan operator biasanya tidak mengembalikan peralatan setelah digunakan ke dalam rak tooling. Data lainnya adalah alur informasi proses produksi, di mana ini didapatkan dari tim BPIC yang kemudian diberikan kepada leader divisi produksi. Berikutnya adalah visual diagram. Jadi saya merekap apa kegiatan yang mereka lakukan dan alasannya mengapa proses setup ini bisa memakan waktu yang lama. Saya membaginya dalam 4 kategori, ada man, measurement, mesin, dan juga metode. Yang pertama dari segi man, jumlah total karyawan produksi ini sebenarnya kurang jika dibandingkan dengan jumlah mesin yang ada. PT Bimda Karya Teknik memiliki 9 mesin, namun karyawannya hanya ada 7 termasuk leader. Berikutnya adalah keseriusan karyawan ini belum maksimal. Proses setup terkadang digunakan karyawan untuk beristirahat ataupun berinteraksi dengan operator lainnya. Kemudian adanya kemampuan masing-masing karyawan yang masih berbeda. Ketika operator atau karyawan yang belum memiliki belum memiliki kemampuan khusus ditemukan dengan mesin yang masih rumit, itu biasanya memakan waktu. Yang keempat adalah kurangnya pemanfaatan fasilitas yang ada. Jadi di setiap mesin ini biasanya memiliki meja transit namun tidak digunakan secara optimal oleh operator. Kemudian dari segi yang kedua adalah metode. Belum adanya pembagian job desk yang jelas. Karena kekurangan karyawan juga, biasanya leader membantu proses setup dan juga menggantikan operator yang tidak masuk. Kemudian ada juga alur informasi yang kurang cepat berpindah. Dari segi mesin, masih ada beberapa mesin yang proses settingnya ini dilakukan secara manual, dan dari segi measurement juga itu ada jumlah ganjil dan jenis yang digunakan. Nah, di sini mempengaruhi terkait kerumitan setting masing-masing mesin tadi, di mana setiap mesin ini memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Berikutnya saya merekam kegiatan yang dilakukan.
ini berupa urutan pekerjaan. Ini adalah contohnya, dan saya akan mengkategorikan sebanyak-banyaknya kegiatan menjadi kegiatan eksternal. Kegiatan internal itu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan ketika keadaan mesin mati, sedangkan eksternal merupakan kegiatan yang dapat dilakukan meskipun mesin masih hidup. Salah satu contohnya adalah melepas semua baut dan lem dice di mesin A2. Ini merupakan kegiatan internal karena kita tidak mungkin melepas baut ketika mesin masih berproses. Dan kegiatan eksternal contohnya adalah mengambil peralatan, itu bisa kita lakukan terlebih dahulu ketika mesin masih menyala, sehingga ketika proses setup ini dilakukan bisa dilakukan secara cepat. Nah, bagaimana cara melakukan atau mengubah kegiatan internal tadi menjadi eksternal? Ini ada beberapa rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah pengeluaran jadwal produksi 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Di sini berharap agar petugas dapat mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, sehingga ketika kegiatan setup ini akan dilakukan, semua barang sudah siap. Yang kedua adalah pemberdayaan siswa PKL untuk membantu operator. Jadi karena kurangnya jumlah tenaga kerja atau operator yang ada di divisi produksi, PTB Bidang Kada Teknik dapat memanfaatkan dan melatih siswa PKL tadi untuk mengisi kekosongan pada mesin. Yang ketiga adalah kontrol leader secara rutin. Sini leader berperan tegas untuk memaksimalkan kinerja atau keseriusan dari setiap operatornya. Dengan begitu, operator dapat melakukan setup dengan waktu yang cepat. Di sini ada salah satu contoh layout juga yang dapat diterapkan untuk mempersingkat waktu setupnya. Berikutnya adalah pembaharuan daftar jenis dice dan DH. Ini sebenarnya terkait juga dengan kerumitan setting manual tadi, di mana ketika kita sudah memiliki mesin ini menggunakan jenis ganjal dan jumlah ganjal sekian. Dengan begitu, harapannya operator yang tidak memiliki kemampuan lebih tadi juga dapat melakukan setup secara cepat. Berikutnya adalah pembaharuan atau penambahan jumlah perlengkapan. Karena ada beberapa mesin yang bentrok atau memiliki waktu setup yang bersamaan, di mana jumlah peralatan ini masih kurang sebenarnya. Dengan penambahan yang ada, maka diharapkan waktu setup ini dapat berlangsung secara cepat dan tidak saling menunggu antara mesin. Yang terakhir, 6 dan 7 ini terkait dengan stacker. Ini merupakan alat yang digunakan untuk membawa atau mengantar cetakan. Ini dapat ditambahkan jumlahnya dan dimodifikasi sumber kelistrikannya. Baik, berikutnya adalah hasil penelitian. Jadi setelah diterapkan, metode SMART ini berhasil menurunkan waktu setup yang tadinya ditargetkan dari 20 menit menjadi 11,75 menit. Dan bila semua rekomendasi perbaikan tadi telah dilakukan, waktu setup ini dapat turun menjadi 8,6 hingga 9 menit saja. Dan di sini merupakan tabel rekap atau kegiatan yang harus dilakukan oleh operator agar waktu setupnya ini dapat berjalan dengan cepat. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah metode SMART atau Single Method Exchange of Die ini berhasil menurunkan waktu setupnya dari 20 menit yang merupakan targetnya menjadi 11,75 menit saja. Hal ini dilakukan dengan mengubah sebanyak-banyaknya kegiatan internal menjadi eksternal. Dengan begitu, waktu mesin mati atau downtime dapat semakin berkurang dan waktu tersebut dapat dialokasikan menjadi waktu produksi, dan di situ tidak akan ada lagi keterlambatan atau menumpuknya work in process barang setengah jadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.